Selamat datang di Ragu Kelas. Kita berjumpa lagi setelah seminggu ya. Kita mungkin absen. Ada pertanyaan mendasar tentang misalnya bagaimana Revolutionary Military Affairs di Indonesia tahun 98 yang kemudian merubah tentara kita. Tapi mungkin saya akan isi itu tentang RMA itu di kelas berikutnya. Karena buat saya yang paling penting sekarang kita melihat dulu Indonesia ini mau ke arah mana sih dengan misalnya konstelasi Indo-Pasifik, dengan perubahan konstelasi kawasan. Nah, makanya harus membawa pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apakah kemampuan TNI ini harus diikuti dan dibangun sesuai konstelasi kawasan atau perkembangan kawasan tentang pertahanan keamanan, atau apakah juga alat-alat ukur apa sih yang kredibel yang harusnya kita gunakan gitu. Nah, karena saya akan banyak menggunakan slide atau menggunakan bagan yang harus menjelaskan sistem thinking dari pemikiran ini, maka mungkin akan lebih banyak saya ditampilkan dibanding saya sendiri berbicara, sehingga pemahamannya akan lebih jelas dan lebih clear tentang bagaimana sebuah kekuatan tentara negara poros maritim dunia, poros dirgantara dan poros permukaan dunia itu harus dibangun. Dan ini mungkin akan membawa kita juga kepada pertanyaan berikutnya. Punyakah kita pemimpin seperti Bung Karno gitu, yang mampu menjadikan negara ini negara pemain dan bukan sekedar penonton? Oke, kita mulai saja slide-nya. Oke, kayaknya kita kembali harus mengingat tentang visi Presiden Jokowi ketika 2014 menyatakan Indonesia itu adalah negara poros maritim dunia atau Global Maritime Fulcrum. Sebenarnya patut diingat, menjadi negara poros maritim dunia itu adalah menjadi juga negara poros dirgantara juga permukaan dunia. Nah, penegasan ini menjadi sebuah momentum lompatan kembali bangsa ini sebenarnya untuk menyadari letak dan posisi Indonesia sebagai kekuatan dunia yang terletak di dua samudra, dan sekali lagi mampu menggunakan posisi geopolitik, geostrateginya dengan tepat waktu, guna dan sasaran. Kalau kita lihat jurnal pertahanan misalnya di 2014, TNI Angkatan Laut itu jumlahnya 65.000 ya. Kelengkapannya itu hanya 2 kapal selam, 6 kapal perang frigat, kemudian 24 korvet gitu. Bandingkan misalnya dengan Singapura yang memiliki wilayah laut hanya seluas 10 km persegi. By the way, kita 3 juta ya, 3.500.000 sekian. Namun didukung kekuatan pengamanan berupa 5 kapal selam, 6 kapal kelas frigat, dan juga 11 kapal reaksi cepat. Maka selain masalah dana atau masalah anggaran pertahanan, menurut aku adalah yang paling penting adalah masalah kesiapan mental bangsa. Nah, ini bisa dilihat misalnya dari gini, kita tuh harus mengukur bagaimana peringkat kemajuan TNI dan faktor-faktor pendukungnya. Kalau kita lihat dari struktur sistem pertahanan generik, maka kita akan bisa melihat dalam gambaran sistem thinking ini bagaimana strategi itu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyeksi dan ancaman. Kemudian juga ada unsur dari potensi, baik dari sumber daya teralokasi, sumber daya dibutuhkan. Kemudian ancaman sendiri juga tidak semata ancaman, tapi potensi ancaman dan juga sebenarnya potensi resiko, baik yang bersifat aktual juga kan, ataupun bersifat perencanaan. Nah, ini akan menentukan sebuah kondisi, dan kondisi inilah yang sebenarnya akan menentukan operasi itu seperti apa. Kemudian dari struktur ekonomi dan keamanan nasional, kita bisa lihat misalnya betapa eratnya korelasi antara ekonomi dan security atau pertahanan atau keamanan tersebut. Misalnya dari keperluan kita tentang tentang infrastruktur, economic activities, ya kan, kemudian kapasitas security kita, level security kita, ancaman dan potensial ancamannya, kemudian bagaimana antara capital, infrastructure, political needs, public certification, dan public support itu juga sangat akan dipengaruhi daripada juga bagaimana faktor-faktor international support dan juga kemampuan defense diplomasi capacity kita. Dan itu semuanya harusnya mengangkat budget allocation sehingga kemudian menentukan seperti apa kapasitas pertahanan keamanan yang kita akan bangun. Kalau saya pernah diminta oleh Bappenas membuat sebuah roadmap menuju visi poros maritim dunia dan poros dirgantara, maka saya menyatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu harus punya Indonesia Defense Industrial point atau center lah maksudnya. Sebenarnya ini saya buat di 2014 ya. Menurut saya itu harusnya PMD tahap 1 atau Sea Control atau Brown Water Navy itu sudah harus selesai. Sehingga di 2034 sebenarnya 2034 tahun 2024 ya kan. 16 tahun 16 tahun, berarti 2034 betul kita sudah harus mampu membangun Green Water Navy atau poros maritim dunia tahap 2.
Di year ke-36 kita harus bangun misalnya maritime projection atau blue water navy dengan didukung air superiority. Jadi kalau di year 16 air supremacy, maka di year 36 tuh air superiority sudah harus tercapai. Sehingga di year 46 maka the real PMD nation tuh sudah betul-betul terbentuk. Di year 56-nya mungkin kita sudah harus mampu punya atomic carrier dan submarine, kemudian juga nuclear power untuk borders, UAV, kemudian surveillance robotic equipment, dan beberapa hal terkait unmanned system yang bisa di brain ya, yang brainnya bisa kita inject ke Navy, Air Force equipment gitu. Saya juga bicara tentang pseudo industri pertahanan. Masalahnya adalah begini. Seberapapun besar presiden ingin kita tuh mandiri dalam industrinya, tapi itu juga kita mesti hati-hati dengan apa yang disebut pseudo industri pertahanan. Mungkin ini akan saya bahas khusus dalam sebuah kelas khusus karena ini terkait dengan industri pertahanan. Tapi intinya adalah bagaimana sebenarnya potensial threat itu memang harus dilengkapi dengan operation planning dan strategi yang harus dibangun dan yang akan berkaitan kepada procurement. Procurement ini bisa industrial capacity, production, kemudian juga bisa dalam international defense atau dalam terms of state obligatory. Nah ini yang sebenarnya jangan juga kita mudah mencap sebuah industri sebagai industri pertahanan jika itu hanya sebagai industri perakitan misalnya. Perakitan itu dalam arti yang buatnya siapa, kita hanya sekedar merakit atau mencet gitu kan. Ini harus punya semacam lembaga yang bisa mengkontrol ini, utamanya ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Karya atau Omnibus Law yang merubah industri pertahanan kita. Dan sebenarnya bagus, tapi kebaikannya itu juga harus diikuti oleh sebuah kontrol yang sempurna gitu. Nah kalau kita bicara tentang elemen super power nation, itu tuh jelas ya bagaimana activated geographical influence yang harus kita kontrol, kemudian economic, cultural, dan kemudian military. Dan ada common ingredients yang kita perlukan dan itu mesti kita cari karena beberapa lain negara, lain posisi, lain kepentingan nasional itu akan memerlukan ingredients yang berbeda. Tapi intinya kita harus paham bahwa kita itu betul-betul terbagi antara coalition of the willing dan coalition of the non-willing. Indonesia dalam posisinya sebagai non-alignment atau non-block itu betul-betul posisi yang menurut saya nggak gampang. Sementara di lain sisi kita tuh punya kehilangan keyakinan ya. Keyakinan bahwa perang itu bisa terjadi kapan aja misalnya. Karena begini loh, perang itu sudah 14.400 tahun loh dalam sejarah manusia itu terulang. Di tahun 1815-an ya itu sekitar 559 perang terjadi dan 3,5 miliar orang mati karena perang. Dan itu rata-rata karena teknologi lah yang menentukan pada perang unkonvensional ataupun asimetris tentang bagaimana menang atau kalahnya. Intinya adalah bagaimana kemudian kemenangan itu seringkali bukan tujuan tapi konsensi yang dikejar untuk mencapai tujuan. Ini hati-hati dengan kata-kata ini atau yang saya blok kuning ini. Sekali lagi kadang-kadang mereka itu menargetkan kemenangan bukan untuk tujuannya tapi konsensi. Jadi contohnya Sipadan Ligitan sudah jelas-jelas pulau-pulau Indonesia. Diklaim oleh Malaysia bukan dia nggak tahu bahwa dia tuh nggak punya hak ke sana misalnya, atau mungkin punya atau tahu juga Indonesia lemah dalam masalah archive. Nah kemudian dia tahu juga misalnya ini mungkin akan ada jalan tengah yang diambil apa setengah-setengah 50-50 gitu. Nah itu yang sebenarnya saya pernah diperingati oleh Pak Purnomo Yusgiantoro saat penjabat Menhan, adalah tadi kemenangan yang bukan untuk tujuan tetapi yang dikejar adalah konsesi. Nah kita harus mampu menghadapi perang seperti itu. Kemudian bagaimana juga kalimat yang sering diucapkan gitu bahwa war made the state and the state made war, itu tuh betul-betul terjadi dan dari dulu sampai sekarang. Dan sekali lagi di era sekarang ini informasi itu adalah dasar terciptanya kemenangan juga terwujudnya kekayaan kita gitu. Jadi kalau kita lihat perang hari ini menurut saya bukan saja semata survival of the fastest atau bukan semata survival of the fittest tapi juga survival of the fastest yang tercampur dengan survival of the fittest gitu. Kita kalau mau lihat misalnya tentang Asia Pacific region hari ini bagaimana yang mengcover 51% dunia, luas dunia itu ada berapa coba kemampuan misalnya Amerika ya, kita bisa lihat PACOM namanya sekarang udah berubah ya jadi Indo-PACOM dengan komiten-komennya, dengan bagaimana military personil serta civiliannya, ada 5 strike brigade dengan sekitar 60.000 personil. Kemudian US Pacific Fleet-nya sekitar 180 kapal dengan 2.000 aircraft dan 140.000 sailors.
kemudian 435 aircraft dan 43.000 airmen di US Pacific Air Force. Dan juga saya nggak usah bacakan satu persatu, tapi demikian kuatnya bagaimana Asia Pasifik atau sekarang disebut Indo-Pasifik itu diproteksi oleh Amerika Serikat. Nah, di lain sisi kita lihat juga bagaimana China membangun two ocean strateginya bersama-sama Rusia, satu ke look west yaitu ke atas ya. Kalau sementara kalau China menurut saya lebih kepada selain look west juga dia ke look south gitu, ke bumi bagian selatan, karena target dia di 2050 ketika Green Water Navy-nya dan juga Blue Water Navy-nya terwujud. Green Water Navy ini terwujud di 2020 ya, 2050 Blue Water Navy itu mereka sudah mencapai kutub bagian selatan. Pertanyaannya, Indonesia ini seberapa besar mampu dan mau menghadapi kompleksitas itu? Ada kompleksitas tentang CSO China dan Rusia, kemudian New Security Architecture, bagaimana obor atau BRI, kemudian India East Policy-nya, kemudian dari era Obama pivot to Asia, sekarang terus era Trump Indo-Pasifik, nggak tahu besok dengan Biden era apa lagi, kemudian Plan Jericho doktrin yang dilaksanakan oleh Australia memperkuat kekuatan udara dan lain dan sebagainya. Bandingkan juga misalnya dengan basic question seperti berapa lama sih kita itu ingin atau membangun kekuatan gitu. Misalnya dalam kasus broader ASEAN dan Asia Pacific issue gitu. Kemudian bagaimana tentang masalah sovereignty dan interference itu sendiri. Kemudian bagaimana tentang ASEAN issue ya, tentang mutual distrust, kemudian territorial dispute. Kemudian perspektif kita yang sering berbeda antara memandang ancaman gitu dan lain sebagainya. Banyak sekali yang mesti kita dudukkan secara bersama dan memformulasikan. Tapi kalau kita lihat tentang apa yang disampaikan Robert Kaplan ya, Robert Kaplan itu menarik. Dia bikin sebuah ulasan tentang future of warfare. Menurutnya yang jelas adalah ancaman terbesar adalah kriminal anarki yang terjadi karena terbelahnya dunia secara teknologi, kemudian lingkungan hidup, overpopulation, terus crime, lingkungan tidak sehat, kelangkaan sumber daya dan energi, kemudian juga tentang migrasi dan refugee, nation state borders, private military. Ini akan menjadi masalah besar karena hampir semua perdagangan tuh demi melindungi militernya malah akan menggunakan private military. Kemudian kekerasan akibat narkotik, kartel, senjata gelap, termasuk juga akibat perang gitu. Nah, kalau kita lihat juga itu misalnya kenapa misalnya even Prancis yang punya daerah jauh ya, daerah kekuasaan jauh di Pasifik itu, Polinesia gitu kan, Caledonia, itu sudah betul-betul mengedepankan Laut Cina Selatan itu menjadi ancaman juga buat mereka somehow. Makanya kemudian mereka mengedepankan dalam buku putihnya tentang deterrence, prevention, protection, intervention, dan anticipation zones. Nah, hal-hal seperti ini harusnya sudah Indonesia bisa renungkan. Nah, kalau dilihat dari sistem thinking tentang bagaimana poros maritim dunia, kita bisa lihat di slide yang saya buat bersama Insinyur Ade Muhammad, doktor kita dari ITB, ahli sistem thinking. Bagaimana tentang visi kita kemudian itu beralih kepada National Integrated Development, yaitu memerlukan National Security Council, baru masuk kepada Defense Cooperation yang bagaimana juga memperkait atau berhubungan kepada industrial growth, kepada education, dan akhirnya bergeser ke yang hijau itu loh. Bagaimana kemudian desired operations dari national security dan juga operational strategi kita ingin capai. Mereka yang memiliki the greatest doctrine dan teknologi itu pasti akan menang perang. Kemudian negara harus segera menekankan pada kekuatan teknologi dan juga perubahan dan kecepatan dalam penghancuran selektif yang sebenarnya telah mengubah cara dan bagaimana perang itu terjadi. Nah, makanya saya kemudian membuat juga tentang structure of one water one sky policy. Jadi one water one sky policy ini bagaimana kita melihat tentang persepsi kita tentang persepsi negara lain, tentang nasional strategi mereka, bagaimana juga strategi mereka sendiri seperti apa isu-isu border kita, threat-nya apa, early detection need-nya seperti apa gitu. Kemudian juga dikaitkan sekali kepada other nations, early detection needs, early national actual detection, kemudian common threat perception dan lain sebagainya.
Intinya menurut saya Indonesia tuh harus berubah ya, merubah doktrinnya. Misalnya yang paling inti kita tuh harus lebih bersifat offensive passive defense. Kemudian harus menekankan maritime dan airspace superiority, harus memikirkan tentang ASEAN Defense Identification Zone, ASEAN Maritime Identification Zone, kemudian juga tentang IDIS ataupun IMIS ya. Kemudian integrated cooperation in unified command ini mesti dipikirkan betul gitu, karena ini kemudian akan menentukan angkatan darat yang bersifat rapid mobile army, kemudian maritime silent armada, dan juga maritime umbrella yaitu oleh angkatan udara yang tadi mencakup air supremacy dengan multi role platform, dan blue water navy dengan integrated maritime defense. Saya tuh akan cepat saja bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang brown water navy itu mungkin sekitar 1-2% GDP ya. Tapi kalau green water navy itu sudah memerlukan sekitar 15% GDP. Dan di 2040 harapan saya kita sudah mencapai blue water navy dengan hampir 30% GDP, which is very fantastic, karena sekali lagi kita sudah berbicara tentang alat-alat perang yang juga semakin canggih, misalnya juga yaitu berbasis jaringan. Kemampuan tentang perang berbasis jaringan ini adalah kemampuan mengintegrasikan dan mengoperasikan semua aset pertahanan untuk tindak deteksi, dukung, dan tempur serta sinambung. Harus berlaku seketika tanpa jeda dengan akurasi yang tinggi dan sebagai sebuah unit tunggal yang punya tingkat otonomi dan otomasi yang sangat optimum. Kita sangat memerlukan itu semua karena sekali lagi kita tuh harusnya mempunyai cara yang spesifik dan khas yang kemudian harus jadikan dasar dari logik pertahanan kita. Nah, visi pertahanan kita yang tadi saya susun untuk Bappenas itu sebenarnya adalah juga salah satunya memanfaatkan peluang choke points kita dan killing corridor yang kita harus miliki, seperti misalnya struktur generik dengan squadron submarine stealth gitu. Submarine stealth juga bisa kita isi dengan submarine pen, yaitu sebenarnya pangkalan khusus kapal selam dengan titik sub pen yang ditentukan sehingga kita punya choke point yang dapat diamankan. Termasuk juga mempunyai kemampuan strike first, juga silent refueling gitu. Nah, potensi comparative advantage underwater warfare itu mesti dipahami, tapi saya nggak akan bahas sekarang karena itu nanti akan lebih detail harus kita bahas dalam strategi perang. Tapi yang paling penting juga kita harus bicara tentang potensi comparative advantage tentang art of space war, Obatorok spaceport. Ini harusnya sebenarnya menghidupkan kembali visi misi Presiden Soekarno ya. Intinya penguatan sistem pertahanan itu adalah bicara sasaran, bicara cara, dan bicara ruang kendali, dan arah kebijakan strategi atau outward looking defense kita itu mau kemana. Yang pasti harus mendorong dampak positif pada ekonomi. Apapun kegiatan itu, apakah meningkatkan patrol, surplus, atau juga operasi pengamanan, ataupun kecanggihan alat peralatan, ataupun masalah intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama negara kawasan gitu. Ada negative factor to power stature yang harus kita hilangkan, misalnya tentang unpopular foreign relations, ya kan. Kemudian misalnya kita tuh foreign policy kita ununified misalnya ya. Unified foreign policy kita harus dibangun. Kemudian under development of human resources, pure industrial basis. Kemudian inovasi kapasitas yang sangat lemah. Kemudian brain draining, ini sering sekali terjadi, misalnya akademisi yang merasa frustasi di sini, utamanya juga peneliti-peneliti yang akhirnya banyak diambil oleh orang asing atau negara lain. Kemudian masalah political and social stability, dan kemudian instability-nya, dan terakhir adalah limited of energy supplies and raw material. Intinya Indonesia perlu segera merubah diri, merubah dari pendekatan reaktif sederhana passive defense, kemudian fokus menuju pendekatan offensive defense. Ini harus lebih dinamis gitu kan. Dan sikap ini harus dibangun sesuai visi kita. Dan Indonesia perlu menambahkan airspace defense and maritime defense element, di mana gerak kegiatan TNI ini dirumuskan ke arah utara, timur, dan barat menghadapi ancaman itu. Kemudian juga menyusun roadmap tentang pencapaian target nawacita untuk berada di dua samudra atau tadi menjadi tentara laut biru tadi. Karena Indonesia itu mestinya berkeyakinan pada visi fast as at hope stay seri gitu. Lebih baik Indonesia itu dibagi saja dengan 4 fleets misalnya, secara garis besar ada Pacific Fleet dan Eastern Fleet, dan itu kita kerjasama saja dengan Coalition of the Willing. Tapi Western Fleet dan Indian Ocean Fleet menurut saya dengan Coalition of the Non-Willing, sehingga faktor Indonesia, kenetralan Indonesia atau sifat non-blok yang pengen dipegang oleh Kementerian Luar Negeri itu bisa dipertahankan terus gitu. Ada strategic advice misalnya rekayasa
ulang potensi pertahanan, terus revisi Undang-Undang Nomor 16 ini sudah terjadi di Omnibus Law ya. Kemudian penyempurnaan kerangka kerja keamanan nasional, kemudian ekspansi horizontal TNI dengan Kowilhan, terus wajib militer dan doktrin Tricakra Cakti. Jadi demikianlah kira-kira apa yang saya pikirkan atau pandangan saya tentang bagaimana sebenarnya negara ini harus membangun sebuah kekuatan militer yang mumpuni atau ideal dalam menghadapi kawasan ini, dan juga konstelasi politik dunia yang menurut saya akan semakin terbelah dua saja antara coalition of the willing dan coalition of the unwilling. Intinya bahwa harus segera dari perombakan doktrin dari inward looking defense menjadi outward looking defense. Itu adalah sebuah keputusan yang harus segera diambil oleh pemerintah. Kemudian bagaimana sebenarnya potensi Indonesia yang merupakan comparative advantage itu mesti betul-betul dapat dihitung dan kemudian dapat dikembalikan, apakah dari faktor geostrategi, geostasioner, dan apapun itu terkait geopolitik. Kemudian terakhir adalah bagaimana sebenarnya struktur atau kerangka kekuatan apakah yang harus dibangun oleh TNI menuju sebuah negara poros maritim, dirgantara dan permukaan dunia itu harus dibangun dan sebenarnya harus mampu dibangun. Demikian Hakul Class, sampai jumpa next week. Bye.